Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Gabriel Ginting. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan tentang Strong from Home with Jesus yang diambil dari ayat Ulangan 12 ayat 7 yang berbunyi, "Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan, Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu." Ayat tersebut yang tadinya Strong from Home with Jesus, saya bisa mengubahnya menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena menurut saya rumah yang diberkati oleh Tuhan sudah tentu anggota keluarganya kuat iman dalam Tuhan Yesus. Banyak sekali pergumulan hidup pastinya yang kita hadapi, maupun dari pergumulan hidup yang kita merasa biasa saja sampai yang berat sekali sehingga kita tidak ingin mengatakannya kepada siapapun. Saya juga pernah merasakan seperti itu, yang salah satunya ialah kali ini, yaitu di mana wabah COVID-19 menyerang Indonesia. Saya sangatlah kesal karena hal ini. Kenapa demikian? Karena saya tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi berkumpul bersama teman-teman, dan juga tidak bisa lagi ke gereja. Karena pemerintah sudah memberi peringatan kepada kita untuk bekerja maupun bersekolah dari rumah, yaitu PJJ dan juga WFH. Pasti pemasukan orang tua kita berkurang dong, karena bekerjanya dari rumah, bukan dari kantor secara langsung. Oleh sebab itu, dari ayat yang tadi, Ulangan 12 ayat 7, ia berkata, "Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu." Bagaimana caranya diberkati? Nah, dari ayat yang tadi, bahwa karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Nah, bagaimana caranya kita diberkati? Nah, di sini saya akan jelaskan cara agar berkat Tuhan ada di rumah kita. Nah, caranya ialah buatlah rumah kita semua menjadi rumah Tuhan, yang diambil dari ayat Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi nyanyian ziarah. "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel." Yang dimaksud itu rumah Tuhan bukanlah gereja, melainkan rumah kita sendiri yang dimana kita tinggal. Yang dimau Tuhan dalam rumah kita itu ialah kita yang saling mengasihi, menyembah, dan melayani, dan juga berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua ialah undanglah Tuhan dalam rumah Anda, atau yang biasa kita sebut dengan rumah doa, yang diambil dari ayat 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi, "Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, 'Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?' Sebab itu Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. 3 bulan namanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberi Obed-Edom dan sisi rumahnya." Dari yang kedua ini, yang biasa kita sebut dengan rumah doa, bukan hanya kita setiap hari doa, tapi hati kita juga ketika berdoa harus tunduk kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah melakukan hal itu, maka mukjizat Tuhan dan kehendak Tuhan pasti terjadi di rumah kita. Seperti yang sakit akan disembuhkan, seperti yang lemah akan dikuatkan, seperti yang kekurangan akan menjadi kelimpahan. Dan yang ketiga itu ialah jadikanlah rumah Anda benar-benar rumah yang sejati. Maksud dari saya rumah yang sejati itu ialah dalam bahasa Inggris yaitu home dan house. Nah, dua kata tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama house. House itu jikalau diartikan hanya mengandung arti sebuah rumah. Tapi jikalau home itu ialah sebuah tempat tinggal yang aman, akur, dan ada saling kasih sayang di antara mereka. Yang tertulis seperti pada ayat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi nyanyian ziarah Daud. "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Nah, pada ayat ini menyatakan bahwa
keluarga rukun dan damai dan saling ada kasih sayang sukacitanya ialah Tuhan yang mau. Di kesimpulannya dari firman ini ialah orang-orang yang tidak bisa betah di rumah, berarti di rumahnya tidak ada Tuhan. Karena kenapa? Karena jikalau di rumahnya tersebut ada Tuhan, maka ada damai sejahtera, aman dan nyaman. Jadi jikalau di rumah kita sudah ada Tuhan, kita akan merasa nyaman dan rasanya sejuk sekali di situ. Berarti itu ada berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan di situ. Tetapi jika tidak ada itu, berarti di rumah tersebut belum ada kehadiran Tuhan. Dan kita harus membantu itu untuk mewujudkan berkat Tuhan di rumah tersebut. Sekian firman dari saya. Semoga firman yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua dan selalu bisa memberikan kita ke arah yang lebih baik lagi. Shalom.